wabarakatuh. Sahabat Muslim, azan merupakan panggilan ibadah bagi umat Islam untuk menunaikan sholat fardu. Azan dikumandangkan oleh seorang muazin dari masjid setiap memasuki 5 waktu sholat. Kata azan sendiri berasal dari kata azina yang berarti mendengar atau diberitahukan. Dalam sejarah Islam mencatat ada salah seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang selalu mengumandangkan azan karena memiliki suara yang bagus. Lantas, apakah azan untuk sholat juga pernah dikumandangkan oleh Nabi SAW semasa hidupnya? Jika tidak pernah, mengapa Nabi tidak pernah mengumandangkan azan untuk sholat? Berikut ini penjelasannya. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, sebagai Rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa ajaran Islam, tentu tak sedikit orang yang pernah bertanya-tanya apakah Rasulullah SAW pernah mengumandangkan azan atau tidak. Terkait hal ini, ternyata ada beberapa pendapat berbeda. Menurut Asy-Syarqawi, salah seorang ulama asal Mesir, mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengumandangkan azan sekali saat tengah safar atau berada dalam perjalanan. Setelah itu, beliau SAW tidak lagi mengumandangkan azan karena menunjuk Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sebagai muazin. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu menjadi sosok yang dipercaya Rasulullah untuk mengumandangkan azan sebagai seruan salat semasa hidupnya. Alasan dibalik ini sudah banyak didiskusikan oleh kalangan cendekiawan Muslim. Salah satunya, Syekh Asim yang berpendapat Rasulullah tidak pernah azan karena tanggung jawab yang diemban beliau semasa hidupnya untuk umatnya lebih besar. Tanggung jawabnya sebagai khalifah tersebut tidak mungkin diserahkan pada orang lain. Sebab itu, beliau meminta bantuan sahabatnya, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, untuk mengumandangkan azan sebagai seruan sholat. Di samping itu, ulama fikih pun telah merumuskan hikmah-hikmah di balik alasan kenapa Rasulullah tidak pernah mengumandangkan azan selama mengemban amanat sebagai Rasul. Di antara hikmah tersebut adalah sebagai berikut. Seruan Rasulullah adalah wajib. Hal tersebut dikarenakan panggilan atau seruan dari Rasulullah merupakan hal yang wajib. Wajib artinya tidak dapat ditunda maupun ditinggalkan. Jika Rasulullah mengumandangkan azan, maka dikhawatirkan orang yang tidak menjawab seruannya akan termasuk ke dalam golongan orang seperti yang disebutkan dalam ayat berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah takut akan ditimpa cobaan atau azab yang pedih." Quran Surat An-Nur ayat 63. Di dalam kitab Mawahibul Jalil oleh Imam Al-Hidbab disebutkan bahwa azan ditinggalkan oleh Rasulullah karena jika beliau mengatakan hayya 'alas shalah dan umat Islam tidak segera melaksanakan, maka mereka akan disiksa sesuai ayat tersebut. Rasulullah tidak bersaksi atas namanya. Rasulullah SAW adalah penyeru dan beliau tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri dengan mengucap kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti yang dikutip dari kalimat azan, seruan tersebut memiliki arti aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika Rasulullah mengumandangkan azan dan beliau mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka akan muncul pemahaman bahwa akan ada nabi setelah dirinya. Yang mana orang-orang dengan pemahaman iman yang lemah akan menganggap jika Nabi Muhammad bukanlah Nabi yang terakhir. Abdullah adalah orang pertama yang mengetahui lafaz azan. Orang yang pertama kali mengetahui lafaz azan adalah Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ia mendapatkan petunjuk melalui mimpinya. Dengan demikian, Rasulullah mewakilkan kepada selain dirinya untuk mengumandangkan azan. Mengutip dari Sirah Nabawi, diketahui seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid menghadap kepada Rasulullah. Abdullah bercerita bahwa ia baru saja bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya.
Dalam mimpinya tersebut, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu didatangi oleh seorang berjubah hijau yang membawa lonceng. Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng yang dimiliki seorang berjubah hijau tersebut untuk memanggil orang-orang agar sholat. Tetapi seseorang yang berjubah tersebut memberi saran padanya untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat tiba. Sahabat Muslim, itulah sejumlah alasan yang menyebabkan kenapa Rasulullah SAW tidak pernah azan untuk seruan sholat. Meski beliau tidak melakukannya, beliau beberapa kali telah menyebutkan keutamaan seorang muazin hingga tata cara pelaksanaannya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.